Artinya kemampuan multidimensional dalang itu justru direduksi sendiri oleh teman-teman dalang. Oke, nah itu tadi bercerita tentang ceritanya ya, tentang kontennya ya. Terus kalau misalnya tentang sebuah pertunjukannya gitu, Lek Jung. Ini misalnya akhirnya cerita itu menjadi lakon wayang, jadi pertunjukan kayak gitu. Nah, prosesnya di situ apakah juga akan dijaga oleh satu orang yang namanya dalang itu atau yang memainkan itu, atau semuanya yang terkait di situ? Kayak misalnya kan ada kayak apa namanya, ya proses di situ akan ada pengrawit misalnya, atau ada pihak yang kalau pihak sekarang ada yang menanggap wayang itu seperti itu misalnya. Ada yang menanggap wayang itu, tetapi situasi ekonominya sebelum tahun 60-an 50-an itu relatif stabil. Artinya seperti ini. Catatannya Umar Khayyam itu menunjukkan bahwa perubahan dari pergelaran wayang yang tanpa campur sari menjadi ada campur sari itu baru pada tahun 80-an ke 90-an. Okay. Itu diinisiasi oleh seorang dalang dari Semarang, Dalang Ki Hadi Wijoyo atau gimana gitu. Dia bukan dari keluarga dalang, sehingga dia punya keberanian untuk melakukan hibridasi ya antara apa yang wayang yang yang konvensional sebelumnya tanpa campur sari itu dengan kemudian dengan ditambah campur sari di tahun 90-an. Ya, itu salah satunya juga. Kemudian saya nggak tahu apakah Indosiar dulu atau pergelarannya dulu, tapi kemudian itu menjadi populer di televisi, sehingga kemudian banyak orang yang mengandaikan bahwa pertunjukan yang menarik ya adalah yang ada campur sarinya. Ya, itu berarti apakah terus berarti berpengaruh pada kemasan pertunjukan akhirnya? Sangat berpengaruh sekali. Melihat siapa yang akan menikmati pertunjukan itu. Iya, itu. sangat berpengaruh sekali. Berarti bisa dibilang itu juga sebuah wayang itu jadi sebuah pertunjukan teater juga. Kalau cara kita memahami teater itu dengan cara yang lebih terbuka sebagai seni pertunjukan, ya apa yang kemudian muncul di peristiwa pergelaran itu semuanya teater dalam pengertian pergelaran, bukan teater dalam pengertian drama, dalam pengertian sandiwara, enggak, semua pergelaran. Semua pergelaran. Berarti pertunjukan bisa disebut juga seperti itu ya. Iya. Wayang itu ya teater kan. Iya, gitu ya? Iya. Nah, nek kalau gitu, wayang itu adalah juga teater. Jadi sing jenenge aktornya itu kalau di wayang dalange atau wayange? Aktornya itu dalangnya, wayang itu hanya alat peraga. Gitu kalau di wayang. Iya, tetapi dalang tidak hanya berperan sebagai aktor, dia berperan sebagai sutradara, berperan sebagai apalagi ya, sutradara, penulis cerita, penutur cerita itu. Jadi ada 3 kemampuan yang sebenarnya kalau secara modern itu punya ruang-ruang kerjanya sendiri-sendiri. Oh, tapi itu dilakukan oleh satu orang, one man show. Ya. Gitu ya. Nah, kalau di teater, menurut Lek Jung, apakah bisa belajar dari wayang? Teater itu apakah bisa belajar dari wayang? Dimana teater kan akhirnya terbagi ya menjadi mungkin ada beberapa di akhir-akhir ini kita lihat yang bisa dilihat lah, bukan nggak cuma akhir-akhir ini, ada pembagian kerja. Sedangkan tadi kalau wayang itu tadi itu satu orang terpusat di situ. Kalau apakah nanti wayang juga apakah nanti teater itu bisa belajar dari wayang itu? Saya pikir kalau hari ini itu kita bisa belajar dari berbagai gejala lain. Artinya kemudian cara belajar ini butuh semacam cara belajar yang terbuka. Saya pikir wayang juga belajar dari teater, meskipun hasilnya kemudian juga agak perlu didiskusikan ulang. Misalnya gini, dalang itu juga dalam kasus-kasus tertentu, di adegan tertentu, dia ternyata membawa naskah untuk dibaca. Oh iya, masih ada
Bawa buku itu yang bawa itu. Justru bukan masih ada, yang terjadi sekarang adalah seperti itu. Artinya kemampuan multidimensional dalang itu justru direduksi sendiri oleh teman-teman dalang. Ingatannya sudah dikurangi, kerja ingatannya sudah dikurangi, dipindah ke naskah. Yang bikin naskah sudah orang lain. Itu kan tradisi teater, bukan tradisi pedalangan. Risikonya saya pikir menjadi banyak ya, bahwa kemudian mumpuni dalam pengertian multidisipliner dalang itu menjadi terkurangi karena konsep yang diambil dari teater modern itu. Ya, akhirnya diambil dari teater modern itu ya. Ya. Oke. Lalu kalau berbicara tentang tadi Lecong kan mempelajari tentang wayang dan mungkin juga sekaligus pertunjukannya pasti otomatis ya. Terus kalau yang ada di lingkup sekitarnya Lecong, kayak misalnya tentang sinden, tentang pengrawit, tentang kru di belakangnya gitu. Kan sekarang jadi orang-orang itu penikmat wayang sendiri misalnya gitu. Itu kan juga punya idolanya dalam satu pertunjukan gitu. Kadang ada yang enggak mengidolakan dalange, tapi mengidolakan sindene. Teko gara-gara nonton sindene gitu misalkan ada gitu. Terus ada juga ya karena memang senang ceritane gitu juga ada. Nah, mereka mengenal lebih jauh tentang sindene, mereka mengenal lebih jauh tentang selain dalange ya, misal sing ngendang dan sebagainya. Apakah itu juga bagian dari reduksi itu sendiri atau itu memang proses perjalanan? Itu proses perjalanan sejarah dan ya saya pikir ya apa boleh buat gitu loh. Cuman kemudian dengan risiko-risiko seperti itu apakah di lingkup seniman pertunjukan sendiri itu cukup bisa menerima atau perlu melakukan satu aksi yang lain, itu pilihan-pilihan mereka ya. Contohnya seperti ini. Terakhir saya melihat pergelaran wayang itu mungkin tahun 2018 Pak ya, atau 2017. Itu di daerah Ngemplak, Sleman itu. Dalangnya Krisno Nugroho itu. Jadi sebelum pertunjukan dimulai itu parkiran itu banyak sekali. Motor yang diparkir. Itu banyak sekali, artinya penontonnya juga banyak sekali. Tapi begitu selesai adegan limbuan, ada jumlah penonton yang menurun pada pulang seperti itu. Nah kemudian yang tersisa itu setelah goro-goro itu semakin berkurang. Sedikit lagi. Artinya kemudian dengan banyak berbagai potensi persoalan yang termuncul di itu, bahwa kemudian ada beberapa penonton yang memang hanya menghendaki nonton di bagian-bagian tertentu itu. Ya nggak masalah saya pikir, karena orang karena tontonan yang itu kan sangat terbuka, sangat terbebas. Satu-satunya yang dilakukan penonton dalam urusan keuangan kan hanya bayar parkir. Nontonnya kan nggak bayar. Jadi ada orang yang punya duit banyak nanggap wayang gratiskan gitu. Nah seperti ini. Nah situasi-situasi sosial yang seperti ini kan sebenarnya sebagai sebuah peristiwa sempat terjernihkan dengan data yang valid apa enggak gitu. Lecong juga meneliti tentang itu, tentang keberadaan dalang, keberadaan sinden, keberadaan dagelan misalnya pada lingkungan dan goro-goro itu juga diteliti juga nggak sama Lecong? Enggak, karena ya itu butuh waktu yang lama dan karakter tontonan yang ini kan karakter tontonan yang sangat-sangat zaman ini ya sekali ya. Jadi sementara saya sedang tidak konsentrasi di bagian itu. Saya sedang konsentrasi di wilayah kreativitas lakon yang dimunculkan. Oke. Nah, tapi kalau pertanyaannya terkait sama itu, kan itu jadi bagian yang menarik dari orang-orang menonton wayang. Sedangkan misalnya ini yang dipelajari atau yang dijadikan studi sama Lecong adalah tentang wayang itu, tentang filosofi wayang itu. Bagaimana itu bisa mengalir menuju ke penonton, biar penonton pun juga bisa turut menikmati atau juga bisa mengikuti cerita secara keseluruhan gitu loh. Akhirnya ngerti filosofi wayang seperti apa, mendalami seperti itu apa gitu. Pripun Lecong? Saya pikir orang menonton wayang tidak harus diarahkan pada untuk tahu wayang dalam pemahaman filosofis yang Anda maksudkan atau dalam pemahaman filosofis yang dimaksudkan oleh para pendukung
kebudayaan Jawa yang adiluhung itu ya. Kenapa itu? Karena zaman itu punya nafasnya sendiri, sehingga orang-orang dengan situasi pertunjukan wayang yang seperti itu, dengan hanya datang dan menonton adegan limbuan dan goro-goro adalah sebuah situasi yang memang dipilih oleh penonton itu. Saya nggak perlu tahu lakonnya apa, tapi saya cuma mau nonton ini kok. Karakter keterbebasan menikmati wayang kan ada di situ. Lagi pula juga bahwa kemudian dengan situasi yang sekarang ini kan juga hampir semua pergelaran wayang itu pasti terarsipkan di media video. Dan kadang-kadang dengan cepat sudah bisa ditemukan di YouTube. Iya. Jadi 3 bulan pergelarannya Kiseno itu almarhum itu, begitu bulan ini dia pentas di sini dengan punya pasukannya sendiri gitu, 3 bulan berikutnya itu sudah bisa diakses di YouTube. Baik itu yang utuh full ataupun yang potongan-potongan ya? Yang utuh full biasanya, karena kalau yang potongan-potongan saya jarang mencermati ya. Iya. Jadi lebih melihat keutuhannya. Nah, berbicara tentang akhirnya, oke, misalnya akhirnya tentang pelestarian secara, kalau tadi kan filosofi gitu toh. Nah, apakah Juk perlu atau kok memang yo ditinggalkan saja? Saya boleh lah. minum ya? Boleh enggak? Sidi. Oke, tentang survivalitas wayang itu sendiri, cerita itu sendiri, filosofinya itu sendiri ketika setiap zaman ada karakteristiknya masing-masing. Itu pripun itu? Perkara pelestarian ini kan kalau saya sebagai secara pribadi melihat bahwa ini sebenarnya problematis. Sebenarnya pertanyaannya kan kemudian bukan bagaimana ini dilestarikan, tapi bagaimana cara melestarikan ini dan oleh siapa. Karena kemudian persoalannya kan berkembang dengan karakter pelestariannya itu sendiri. Sebenarnya di batas tertentu adanya rekaman itu sebenarnya sudah melakukan praktek pelestarian itu. Tetapi kalau kemudian rekaman itu tidak dipercakapkan, tidak dipublikasi dan hanya dinikmati sebagai tontonan, ya praktek gagasan-gagasan yang barangkali bisa diambil dari arsip itu menjadi tidak berbunyi. Itu. Nah, yang paling sebenarnya saya agak pegew ya ngomong ini. Ya nanti di skip aja, tapi tetap direkam ya. Saya misalnya melihat dokumentasi pementasannya seorang dalang. Itu yang tadinya itu rata-rata itu 8 jam, 30 menit awal itu bunyi gending-gending itu, menit ke 31 atau 28 atau 29 itu baru derodokan suluk gitu. Karena ini rekaman audio kaset yang harus 8 kaset itu. Ya. Dan rekaman dari satu pertunjukan live. Bahwa yang di sini itu katakanlah 7,5 jam cerita selesai. Tanpa sinden, tanpa campur sari lah. Campur sarinya. Itu. Tiba-tiba di pergelaran yang sekarang pertunjukan itu hanya berdurasi 5 jam. 2 jam untuk cerita wayang, 3 jam untuk limbuan dan goro-goro. Ada banyak ruang yang kemudian hilang dari cerita itu. Nah, ini kan juga problem. Tapi ya situasinya harus, kalau itu disandarkan pada swasta, pada penanggap, ya permintaannya penanggap seperti itu kok. Nah, terus siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk ini pertunjukan yang utuh 7,5 jam dalang yang aktif. Apakah dalang mau mengerjakan itu? Apakah ada dana untuk mengerjakan itu? Kan kita menjadi sangat problematis dalam banyak hal seperti itu. Tapi bahwa hilangnya 3 jam dari ruang Pak Dalang ngomong, itu sudah problem kehilangan yang banyak sekali atas aspek-aspek naratif, aspek-aspek pergelaran, aspek-aspek nalar Jawa. Ini mau diselesaikan dengan cara seperti apa ya? Ya, seperti itu. Jadi ya kita berada dalam situasi yang pilihan-pilihannya tidak menjadi mudah. Dan sampai saat ini juga belum ada. Ya akhirnya mungkin dari satu pertunjukan yang di video full gitu mungkin akhirnya yang menjadi solusinya ya, dari produksi kurangan 3 jam itu ya, dan sebagainya gitu ya. Entah nanti akan tersampaikan atau tidak,
menjadi ya biasanya berikutnya? Biasanya kemudian dalang memang kemudian menyingkat ceritanya menjadi pokok-pokok alur yang penting pokok-pokok alurnya tersampaikan. Detailnya bisa saja tidak termunculkan. Jadi Gitu. berarti ini bagian dari cara untuk orang-orang bisa tetap tertarik dan minat nonton wayang. Ya, problemnya kan kemudian kan pergelaran wayang ini selalu berkarakter orang dewasa. Maksudnya? Bengi, Iya. suwi, anjur cah cilik-cilik le ngerti wayang kapan. Bagaimana wayang dijadikan bagian dari jam bermain anak-anak. Ora kudu pergelaran butuh ngono kata. Ning bahwa kemudian anak-anak ini kenal wayang, kenal lah. Kapan mereka diberi waktu. Sementara kita selalu ngomong pelestarian kebudayaan jangan diluhung. Carane mikir wae ora diluhung. Iya, iya. Ya, Semua pergelaran wayang itu kan sangat dewasa sekali. Jamnya orang dewasa, waktune ya dawa ngene wong didit nganggur sesuk-esuk ora lah buruh ngono ikut gawe, iya. Iya, benar. Makanya terus akhirnya iso disetel, misalnya dulu ada media radio sing iso nyetel luwih gasik gitu ya. Ya, sebenarnya enggak Sambil kalau wayang di setel di radio itu kan paling cepat dimulai jam 9:30. Sebenarnya itu juga lebih mundur karena kalau wayang pergelaran itu dulu mulainya ya jam 9:30 jam 8 wis muni gamelane wis muni. tapi ora perlu metu omah. Iya. Ya kan. Dengan radio iso iya. omah wae iso karo nyetel karo keturun akhirnya. Iya. Ora itu ngrungokke. Tapi ada proses nyetelnya terus pengen. Iya, proses itu juga kemudian bukan hanya di radio itu ya. Dulu ketika orang-orang kemudian punya tape, mereka bisa beli kaset. Tapi ini juga sangat terbatas persebarannya karena yang punya tape juga tidak semua orang punya tape. Ya. Dan kasetnya kudu 8 gitu ya sing komplit. 8. Iya. 8. C60 berarti kan. C60. Kasetnya C60 ping 8. Ping 8. Nah, ini juga lucu karena ada di wayang Cirebon itu kalau Jogja dan Solo itu kan 8 kaset. Mereka itu 3 kaset. 3 jam. Berarti can ringkas ceritanya. Kudu diringkes mbok menawa. Karena saya katakan mbok menawa karena kalau mereka pertunjukan semalam kan juga tidak mungkin 6 jam kan. Pasti di atas tidak mungkin 3 jam kan. Pasti di atas 5 jam tadi. 5 jam. Jadi ketika masuk bilik rekaman jangan-jangan orang Cirebon itu dalang Cirebon itu dipaksa gelem ra gelem kowe mung 3 kaset lho. Ini barangkali bersangkut paut dengan daya beli kaset. Kita nggak pernah mempermasalahkan itu kan. Ya. Jadi ya oke, bahwa pada satu situasi tertentu, pada tempat tertentu ya kita harus bernegosiasi, bukan bernegosiasi, harus menerima realitas bahwa kebudayaan itu butuh modal finansialnya yang tidak kecil. Iya, karena banyak aspek ya, banyak yang dari mana, nggak cuman misalnya sing nanggap atau pelakune, tapi juga penikmatnya juga harus dipertimbangkan juga ya. Ya, apalagi ketika itu kemudian dengan persoalan daya beli ya. Misalnya daya beli kaset, daya beli radio. Kalau kaset kita bisa memutar saban hari. Karena kita punya tape, kita punya kaset. Kalau kita bunyikan radio, kita kan nunggu jadwal siarannya radio. Tapi kalau sekarang kan menjadi lebih mudah lagi ya. Mudah itu juga enggak dalam artian serta-merta free ya, gitu kita ya, butuh pulsa. Ya, kuota dan sebagainya. Nah, ada hal itu. Tetapi itu ini situasi ini kalau berkaitan dengan kehidupan wayang sebenarnya sangat menyenangkan sekali karena kemudian data yang dari Cirebon, data yang dari Banyumas itu bisa dengan gampang diakses. Saya hampir semuanya bermodal di internet ya, data saya. Nyolong. Orang belas orang ngirimi email ning sapa ya belas orang. Yang penting kan aku ngambilnya ini, ya. ngambilnya di channel ini. Tapi benar-benar nyolong, aku ora bayar kok.
Ya, benar. Orang ngabari, orang Orang ngabari ya ngabari sing mbok menawa barangkali juga yang ngupload juga nyuri kan. oh ya ceritanya ya nanti ya. Ya Ceritanya. ceritanya kalau urusannya ke arah itu juga panjang, tapi juga sebenarnya juga menarik untuk dipercakapkan ya, karena kemudian ya ampun nih Mbah Gito ini dhisik len dalang sewengi nganti mentret saiki wong ngrungokke sak penake dhewe. Tidak ada apa. Barangkali Mbah Gito kemudian dapat pahala gitu ya. Ini kan di urusan ekonomi ini kan bukan persoalan pahala, persoalan yang lain. Meskipun kita juga kemudian tahu bahwa di luar persoalan itu ada persoalan yang berhubungan dengan kecerdasan, intelektualitas dalang dalam lakon itu yang dibagikan kepada banyak orang. Iya, gimana cara beliau itu menyampaikannya gitu ya, Yeah. di pertunjukannya itu gitu. Iya. Oke. Nah, kembali tadi dari banyak hal yang diteliti sama Lek Jong tentang wayang. Kita juga mengenal Lek Jong sebenarnya juga dulu itu penggiat teater juga nggak sih Lek Jong? Saya kalau namanya penggiat itu bebannya berat sekali. Saya sok-sok dolan teater. Ya, sok dolan teater. Sok-sok dolan teater. Antara nyemplung ning ora teles kabeh, tapi juga Obong-obong. ngopong-ngopong. Setelah ini ke depannya Lek Jong, apakah tetap akan meneliti atau sidik-sidik nyodong nyemplung ning teater praktis itu, secara praktis itu? Ini sebenarnya berkaitan dengan cara kita melihat praktek budaya atau praktek sosial ya. Kita itu kan sempat dibelah oleh cara berpikir modern bahwa hal-hal itu harus terpisah, ini pengamat, ini pelaku dan seterusnya, seakan-akan ini ruang-ruang yang disakralkan harus terpisah. Sementara juga ada yang situasi yang sebenarnya orang bisa lalu lalang seperti itu. Nah, dua model cara bekerja orang ini yang kadang-kadang tidak semuanya bersedia melakoni atau tidak semuanya dengan sadar berjalan ulang-alik. Jadi kalau menurut saya kadang-kadang perlu seperti ini, kadang-kadang perlu seperti ini, kadang-kadang perlu seperti ini, karena kreativitas itu perlu refresh ya. Iya. Jadi seakan-akan saya berpindah seperti ini, jangan-jangan saya nggak berpindah, jangan-jangan saya hanya merefresh mentalitas saya ketika mengerjakan ini jenuh, pindah ke ini jenuh, jangan-jangan, karena saya tidak pernah meneliti saya untuk melihat struktur psikologi saya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kalau kemudian itu diakademiskan kan repotnya terus ada D4, D3, S1, S2. Ya. Sebenarnya yang D4 itu kan hanya perkara bahwa antara pelaku dan cara mengamati itu menyatu pada diri orang lain, pada satu orang lain. Sementara yang di S1 kan khusus untuk gini, pengamat saja, kamu pengamat bukan pelaku. Yang di diploma itu kan kamu itu pelaku, tapi sebenarnya cara kamu melakukan itu perlu melakukan pengamatan. Ya. Sehingga kemudian mestinya diploma itu jadi lebih canggih daripada S1 karena dia melakukan dan mengamati. Bahan yang dipelajari juga menjadi lebih banyak. Kowe praktek karo kowe teori kok, sementara sing iki teori. Tapi kan kemarin kita sempat melakukan itu karena juga ini kan jam peradaban yang bergerak di persoalan cara belajar ini kan juga berproses. Oke. Terjawab ya. Tapi benar, kadang gitu, kadang perpindahan itu yang ya karena dulu pernah melakukan gitu. Yeah. Terus akhirnya ada proses kembali ke situ sebagai sebuah entah itu refreshing atau kangen atau memang passionate atau apa gitu, terus kembali lagi ke kegiatan awalnya yang akhirnya berkelindan, akhirnya gantian seperti itu juga ya. Baik, itu tadi mungkin sekilas obrolan kita, Lek Jong, yang sebenarnya masih akan lebih panjang lagi, masih banyak lagi, tapi ya terbatas sama waktu. Klise ya.
Enggak sama waktu ding sebenarnya, lebih ke habis ini daftar pertanyaan saya. Dedek loh aku gini takon-takon gini kira rasanya iso koyo pas itu sama Mas PY itu loh, saya iso ngeluntung taplak loh, masa gini gitu. Iya. Lokal. Itu neng arepmu tapi aku wedi, jadi tak dilemburi dewe. Oke, terima kasih pemirsa, itu tadi obrolan bersama dengan Pak Igun Sri Kuncoro Lek Cung, seorang begawan untuk semua orang dan seorang bruder untuk jiwa-jiwa yang sepi kalau menurut teman saya. Semoga bisa mengisi waktu pemirsa semuanya. Ada sebelumnya kalau ada yang mau disampaikan terakhir dari Lek Cung terkait dengan wayang teater atau apapun. Barangkali ini ya, lebih ke arah mengingatkan aja bahwa tampaknya ada saat dimana kita perlu melihat ulang diri kita sendiri, apakah akan menempatkan diri dengan koridor pengamat seni atau pelaku seni, atau akan memilih bahwa itu dua ruang yang sebenarnya harus selalu dikerjakan secara ulang-alik. Tepuk tangan buat Lek. Terima kasih, kita ketemu lagi di Berita Teater episode selanjutnya. Matur nuwun, sampai jumpa.